Tebang aja semua, tebang semua. Oke, kembali lagi di channel gua. Hari ini mau bahas apa bang? Gua mau ngebahas video singkat aja yang lagi viral gitu ya. Soal Prabowo pidatonya viral lagi gitu. 30 Desember 2024 tahun lalu, berarti udah setahun. Viral lagi akhir-akhir ini gitu. Tentang apa? Tentang apa? Jadi trending di TikTok gitu ya. Di TikTok. Yang ini nih. Ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut membahayakan deforestation. Namanya kelapa sawit ya pohon. Ya gue denger awalnya ya, kelapa sawit pohon, bener sih. Nggak ada yang salah dong, nggak ada yang salah gue pikir. Taunya dihujat, statement dia dihujat. Di TikTok, di semua sosial media dihujat soal kelapa sawit. Ya gue jadi penasaran, gue coba cari tahu kenapa dihujat. Emang apa bahayanya sih kelapa sawit? Dan netizen banyak yang menghubungkan ternyata kelapa sawit itu penyebab salah satunya banjir di Sumatera. Dan gue nonton juga konten Guru Gembul yang ini, ternyata dia ngasih lihat ternyata banyak banget tambang kelapa sawit, bos. Nonton aja sendiri kalian biar gue nggak salah ngasih info. Intinya banyak banget ternyata tambang kelapa sawit di mana-mana, kelapa sawit di mana-mana, kelapa sawit. Langsung aja kita bahas bahayanya kelapa sawit, kenapa bisa terjadi banjir. Dampak buruk kelapa sawit. Yang pertama meningkatkan resiko banjir. Langsung ya, gue cari tahu ternyata yang pertama meningkatkan resiko banjir. Ternyata hutan diganti sawit itu bikin tanah tuh jadi keras, bro. Udah nggak empuk lagi, keras. Terus emang kenapa bang? Kalau keras kenapa bang? Kan nggak apa-apa, yang penting nggak keras kepala. Hei bos, kalau keras air nggak bisa nyerap. Jadinya 20-500% tuh air nggak bisa nyerap. Ya bisa terjadi banjir. Gue juga baru tahu ini ternyata ya. Ya ternyata untuk kelapa sawit itu nggak boleh terlalu basah. Jadi rawa sama gambut terus dikeringkan. Ya airnya jadi nggak bisa nyerap dong. Yang kedua, erosi dan longsor. Kenapa bang? Ya pertama gini. Jadi awalnya tuh hutan, lu tebang, lu sikat semua, lu bikin jadi kelapa sawit. Ya. Ternyata kelapa sawit itu akarnya tuh tidak sekuat, tidak sekompleks daripada hutan alami. Yang sebelumnya hutan alami itu nyengkeramnya lebih dahsyat gitu. Jadi tidak sekuat itu untuk menahan tanah, berakibat longsor. Itu bro. Yang ketiga ya ekosistem merusak, varietasnya ya menghilang. Ya kenapa? Pertama pohon-pohon nih banyak, lu tebang-tebangin. Ada serangga, ada binatang, ada unggas. Semuanya ya entah mati entah kabur. Ya udah, di kawasan itu cuma ada kelapa sawit doang, cuma ada tumbuhan kelapa sawit. Ya, jadi variasinya hilang, ekosistemnya mau nggak mau jadi rusak juga kalau hilang kan. Yang keempat, pencemaran lingkungan, ya penggunaan pupuk, pestisida, ya itu kan ya itu bisa terbang masuk ke air sungai, dikonsumsi warga. Jadi warga tuh makan minum pupuk sama pestisida. Yang kelima, kerusakan lahan gambut. Maksudnya apa bang? Jadi ternyata lu kalau menanam kelapa sawit tuh lahan gambut tuh yang berair yang kayak gini harus dikeringkan. Mau nggak mau kalau kering apa? Gampang terbakar. Kalau gampang terbakar artinya apa? Nanti keluar gas karbon yang bisa ngerusak polusi udara. Penebangan hutan, kebakaran hutan, lahan gambut karena terlalu kering, ya itu udah pasti ngerusak lapisan ozon. Kalau lapisan ozon rusak terus gimana? Perubahan iklim. Dampaknya bisa langsung ke situ juga. Berikutnya penurunan kualitas tanah. Kualitas tanah ya rusak karena monoculture ya. Monoculture itu ya cuma satu doang, cuma tumbuhan kelapa sawit doang. Terus cara ngerawat kelapa sawit kan juga butuh kimia terus kan. Jadi ya mau nggak mau ya ngerusak nutrisi tanah itu sendiri, bro. Jadi sebenarnya boleh nggak sih punya ladang kelapa sawit? Boleh, asalkan jumlahnya mungkin jangan terlalu banyak. Kalau kemarin gue nonton dari video Guru Gembul, ternyata memang banyak banget sih, bro. Jumlahnya mungkin udah terlalu banyak sampai ya air jadi nggak bisa nyerap. Tebang buat penambangan terus begitu. Jadi ya yang berlebihan tuh nggak baik, intinya begitu. Kelapa sawit ya pohon, ada daunnya kan. Jadi kelapa sawit pohon hijau, ini kan pohon hijau. Itu apakah statementnya benar? Benar, pohon hijau. Tapi ya dampaknya ternyata sekompleks itu, bro. Mempengaruhinya tuh kebanyak sampai akhirnya jadinya banjir gitu. Terus yang kasihan siapa? Ya rakyat miskin lagi, rakyat susah lagi yang kasihan. Orang-orang kaya yang punya kelapa sawit, punya tambang, itu mah kaya banget, tinggal kabur, tinggal ya udah kabur gitu, udah beres. Jadi yang paling kasihan ya rakyat lagi. Dari sini apa yang bisa kita pelajari, bos? Apa yang bisa kita pelajari? Selalu gue mau menyampaikan pesan-pesan moral gitu ya. With great power come great responsibility. With great power comes great responsibility. Dengan kekuatan yang besar datang juga tanggung jawab yang besar. Jadi untuk Pak Prabowo, kalau nonton video ini semoga nonton lah ya Pak, tolong please. Kalau udah sebesar Pak Prabowo
udah sebesar Pak Prabowo, sebesar presiden, ternyata menyampaikan sesuatu tuh harus sangat hati-hati, tidak bisa sembarangan. Akibatnya apa? Kayak sekarang digoreng lagi, digoreng. Jadi harus sangat hati-hati untuk menyampaikan sesuatu. Terus nanti ada yang bela, ya kan Pak Prabowo nggak tahu sebenarnya kalau ternyata itu membahayakan. Ya tetap aja harus dicek dulu, nggak bisa asal kan. Hidup kan nggak bisa asal. Lu ngomong A, ya kan saya nggak tahu. Kan nggak bisa semudah itu. Tanggung jawab perkataan tuh nggak bisa semudah itu. Harus lu pelajari dulu kebenarannya. Apalagi udah sekelas presiden, harus lebih hati-hati dalam menyampaikan sesuatu. Dan sebenarnya banyak juga yang hubung-hubungin Pak Prabowo ternyata punya lahan juga, ternyata di Aceh tuh ada juga banyak video-video. Presiden ini tidak berani menetapkan status bencana nasional karena takut usaha sawitnya bisa diusut. Awalnya video debat dengan Pak Jokowi viral kembali. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat, itu benar, tapi itu adalah HGU. Saya rela mengembalikan itu semua. Tapi gue mau membahas ke sana sih, gue cuma membahas bahayanya kelapa sawit itu. Dan yang kedua, pesan moralnya ya cintailah bumi lu. Apakah cuma salah kelapa sawit? Enggak, gue selalu bilang salah kita. Kita pakai listrik kebanyakan merusak iklim. Buang sampah sembarangan. Ya, apapun yang kita lakukan, kita juga suka mempengaruhi buang-buang makanan ya, keluar gas amonia yang cepat membusuk. Jadi nggak bisa disalahkan satu pihak doang. Kita juga semua juga salah. Kita juga menyumbang ke iklim yang rusak. Jadi kita harus lebih baik ke depan. Itu yang bisa kita pelajari ya. See you next video. Ganteng banget gue hari ini, bijak.